Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perubahan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kematian. Ya, mudah-mudahan saja ini sebagai nasihat bagi saya pribadi dan sahabat sekalian. Sebelumnya tadi uh, saya berkesempatan untuk menghadiri takziah di salah satu rekan kami yang meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, yaitu kurang lebih 30 tahun. Dari peristiwa itu dan peristiwa kematian saudara-saudara kita yang lain, ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil sebagai persiapan bekal kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang hidup pasti merasakan kematian. Setiap makhluk hidup pasti akan mati. Begitu juga manusia akan mati. Kematian pasti akan menghampiri setiap orang, tidak mengenal dia tampan, jelek, tidak mengenal dia cantik ataupun jelek, begitu juga tidak mengenal dia orang kaya ataupun orang miskin, begitu juga kematian tidak mengenal dia orang desa ataupun orang kota. Jika ajal sudah datang menjemput, kematian pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang saya bacakan tadi mudah-mudahan saja sebagai pengingat bagi kita semuanya bahwa setiap yang berjawab pasti merasakan kematian. Adapun pelajaran yang kedua, bahwa kematian itu tidak mengenal batas usia. Jadi kematian bisa menghampiri orang yang sudah tua, bisa juga menghampiri orang yang masih muda, atau bahkan kematian itu juga bisa datang menghampiri orang yang atau bayi yang baru dilahirkan. Oleh sebab itu, kewajiban kita bagi seorang mukmin adalah mempersiapkan amal, iman, dan amal soleh untuk menyambut atau menjemput kematian tersebut. Adapun pelajaran yang ketiga, bahwa sahabat kita yang sesungguhnya, yang setia adalah iman dan amal soleh. Sebanyak apapun pengikut kita, sebanyak apapun sahabat kita, sebanyak apapun karyawan kita, mereka semua bukanlah sahabat yang abadi atau bukan sahabat yang setia. Yang saya maksudkan adalah mereka semua akan meninggalkan kita. Jika kita sudah meninggal, pengikut yang banyak, karyawan yang banyak, mereka maksimal menemani, hanya akan menemani kita sampai pada pemakaman saja. Mereka tidak mungkin menemani kita sampai dalam kubur. Oleh sebab itu, kewajiban kita bagi seorang mukmin adalah selalu terus memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Karena dengan iman dan amal soleh inilah insya Allah akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Sehingga saya menasihatkan terus berbuat kebaikan, meskipun mungkin dalam pandangan sebagian orang kebaikan itu dianggap sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan atau apresiasi kepada orang yang terus-menerus melakukan amal soleh. Rasulullah bersabda, "Ittaqun naro walau bisyikki tamratin."
bertakwalah, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Separuh kurma dalam hadis Rasulullah tersebut insya Allah bisa menjadi penolong, bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Lalu bagaimana seandainya amal yang kita lakukan lebih besar dari separuh kurma? Namun bagi orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki barang yang untuk disedekahkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Apabila kalian tidak mampu untuk bersedekah dengan separuh kurma, maka cukup berkata yang baik. Sehingga dari hadis ini kita mendapatkan informasi bahwa setiap orang punya potensi untuk masuk surga, setiap orang punya potensi untuk terus dan terus melakukan amal soleh dimanapun dia berada. Sahabat perubahan sekalian yang saya hormati, adapun pelajaran yang keempat dari nasihat kematian ini adalah kita usahakan memperbanyak mencari saksi-saksi kebaikan. Dalam konteks peradilan, di sana dikenal adanya saksi yang meringankan. Begitu juga dikenal adanya saksi yang memberatkan. Dalam konteks ukhrawi, keakhiratan, begitu juga kita diharapkan untuk memperbanyak teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, sehingga dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik tersebut, insya Allah kelak di akhirat nanti mereka diharapkan dapat menjadi saksi-saksi kebaikan kita kelak. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mendapatkan saksi-saksi yang baik yang kelak akan meringankan kita pada yaumul hisab, pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, yaitu dengan memperbanyak mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Perlu dicatat, perlu diingat bahwa pengadilan di akhirat tidak seperti pengadilan di dunia. Pengadilan di dunia bisa disogok dengan uang, tapi di akhirat uang tidak bisa lagi berfungsi, karena semua harta benda tidak lagi memiliki manfaat apa-apa di akhirat nanti. Sungguh kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja kita diberi teman yang baik, ditempatkan di tempat yang baik, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, akhir yang baik, dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari akhir yang buruk. Demikian, mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.